Halo Ayah Bunda, dengan saya lagi Dr. Melka. Pada hari ini saya akan membahas berbagai macam metode-metode sunat yang sering ditawarkan oleh operator-operator sunat dan rumah-rumah sunat di sekitar tempat Ayah dan Bunda yang kebingungan. Mungkin Ayah Bunda mau menggunakan metode yang mana ya, metode apa yang dipakai ya, untuk anak saya nih kira-kira cocoknya metode apa ya. Nah, ini saya kasih gambarannya dulu ya, metode ini ya, alat-alatnya. Nah, ini alat-alatnya semua ya. Nah, ini adalah alat sunat modern yang umumnya nanti akan Bunda dan Ayah lihat di rumah-rumah sunat. Oke, saya akan bahas satu persatu untuk metode-metode sunatnya tersendiri. Metode yang paling pertama kali sering Bunda dengar adalah metode konvensional. Metode konvensional itu artinya dijahit dan dipotong secara manual menggunakan alat-alat bedah minor. Nah, untuk metode konvensional sendiri, biasanya nanti setelah kulit kotornya dipisahkan, dilepas, apalagi yang mengalami perlengketan dengan kepala penis, ini anggap aja ya kepala penis ya, jempol saya. Jadi kita lepas kulit kotornya dengan kepala penis. Nah, setelah itu baru dijepit kedua kulitnya, biasanya di jam 11 dan jam 1 serta jam 6. Nah, digunting satu persatu dan dipisahkan. Nah, setelah dipisahkan biasanya secara melingkar kita jahit. Nah, jahitnya sih menggunakan benang jahit. Umumnya benang yang digunakan itu udah menyatu dengan daging ketika sembuh, jadi tidak perlu lagi lepas jahitan istilahnya. Nah, untuk benang jahitnya sendiri biasanya ada benang 30 ukurannya dan ada benang 40 ukurannya. Untuk benangnya sendiri pakai 30 atau 40-nya nanti tergantung biasanya ukuran penis dan usia anak juga. Lalu untuk berapa jahitan dok biasanya? Nah, jahitannya biasanya ditentukan dengan seberapa panjang lingkar penis. Nah, lingkar penisnya itu di bagian belakang kepala penis ya, yang setelah kita bersihkan tadi, yang sudah dibebaskan dan dibuang. Nah, itu semakin dia panjang lingkar penisnya, biasanya jahitan yang kita gunakan semakin banyak. Bisa sampai 8 jahitan. Tapi kalau lingkar penisnya kecil, biasanya tidak akan sebanyak itu, terutama pada anak-anak bayi dan anak-anak yang masih ukuran penisnya kecil-kecil ya, belum dewasa. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua yang mungkin Bunda sering dengar adalah sunat dengan laser. Bahasanya ya, umumnya dijelaskannya dengan laser. Nah, alatnya sendiri biasanya kita bilang dengan thermocouter, artinya menggunakan suhu panas. Nah, ini contohnya seperti ini ya, yang umumnya sering dilihat. Nah, ini kalau kita tekan, ya lihat ya, nyala. Nah, lalu apa bedanya dengan yang jahit tadi? Kalau yang jahit tadi biasanya kita gunting menggunakan gunting manual, gunting bedah. Nah, kalau ini setelah kita pisahkan, kita langsung menggunakan laser. Nah, digunakan cat, jadi kulitnya dipisahkan. Setelah dipisahkan, kita gunakan laser, dipotong kulitnya. Nah, tapi metode ini ada keunggulannya tersendiri. Biasanya perdarahannya lebih sedikit. Namun kekurangannya apabila operator nggak handal, kurang bisa menggunakan alat, ada resiko kepala penis terpotong dengan suhu yang panas tadi. Ya, makanya kalau untuk yang metode ini dipastikan kalau operatornya itu menggunakan adalah operator yang ahli dan tersertifikasi. Nah, lalu kita lanjut ke metode apa ya? Oke, kita lanjut ke metode klaim. Nah, untuk metode klaim sendiri sebenarnya ada banyak. Nah, jadi ada Gumko klaim, ada Mahdian klaim, ada yang paling baru Tekno klaim, ada Alis klaim. Nanti saya tunjukin alatnya satu-satu. Nah, ini Alis klaim, Tekno klaim. Nah, ini Tekno klaim bentuknya seperti ini. Nanti saya buka untuk Bunda ya. Nah, di sini ada ukurannya. Nanti ukurannya disesuaikan dengan ukuran lingkar penis kembali. Nah, bagaimana cara nentuin ukuran lingkar penisnya? Nah, biasanya ini disediakan penggarisnya oleh Teknoklem. Jadi, kepala penisnya dimasukkan ke sini. Nah, dilihat pakai ukuran berapa yang cocok nanti. Nah,
Contoh ini dianggap aja jempol saya ya. Nah, ini berarti kira-kira nanti ketika menggunakan lemnya ukuran 20. Nah, seperti ini Bunda. Lalu setelah didapatkan ukurannya baru dipasang klemnya. Ini saya buka salah satu ya. Nah, ini klemnya ya. Biasanya nanti kita buka, Dok. Lalu kalau pakai klem, bagaimana Dok cara pengerjaannya? Jadi untuk klem sendiri, nah tadi kan seperti awal ya saya bilang kita selalu membersihkan, membebaskan kepala penis dan kulitnya terlebih dahulu. Jadi kita pisahkan. Nanti ada kepala penisnya, ada kulitnya kita pisahkan. Jadi dua seperti ini. Nah, ini ibaratnya taruh di kepala penis dan ini kulitnya. Oke. Nah, yang bagian kulitnya, nah bagian sini saya tunjukkan pakai ini aja ya. Bagian sini kita taruh di luar kulitnya. Kepala penisnya kita taruh dalam. Srep. Nah, seperti ini jadinya. Setelah itu bagian kulit yang sudah kita bersihkan dan kita rencanakan untuk dibuang, kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini Bunda biasanya. Oke, maaf. Kita masukkan, lalu dijepit klemnya, diputar, dikunci istilahnya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, setelah itu kan kulitnya sudah terjepit di sini. Jadi dia aliran darahnya tidak ada lagi yang mengalir ke kulit yang akan kita buang. Lalu kita gunakan pisau bedah. Ini saya contoh aja ya. Nanti kalau pisaunya biasanya dari tempat yang baru, jadinya nggak ditutup seperti ini. Oke. Nah, ini pisaunya. Nah, kulitnya kita buang menggunakan pisau bedah. Lalu klemnya bagaimana Dok? Klemnya kita tinggal. Jadi klemnya kita tinggalkan selama 5 hari ya, umumnya. Tapi bisa beberapa pada pasien yang dewasa bisa kita tinggal sampai 7 hari. Tapi umumnya 5 hari sudah lebih dari cukup. Nah, setelah 5 hari kita lepas klemnya. Lalu apa yang terjadi? Kulit yang di bagian sini sudah menghitam, yang di bagian luar sini kan ada yang terjepit ya. Nah, itu udah menghitam. Ya. Dan itu nanti jadi batas sunatnya yang udah selesai tadi. Lalu bentuknya bagaimana? Nah, bentuknya pasti lebih rapi karena ini sudah bentuk cetakan Bunda. Nah, dia bentuknya cetakan seperti ini ya. Nah, oke. Ya, dia bentuk cetak seperti ini. Lalu kelemahannya apa dokter? Kalau untuk klem, kelemahannya adalah tadi yang saya bilang, alat ini tertinggal selama 5 hari di penis anak. Jadi kita tempelkan. Cuman keuntungannya anaknya bisa langsung mandi hari itu juga. Bisa bermain-main, jauh lebih bebas dibanding tadi dengan menggunakan laser dan menggunakan konvensional karena anak terasa lebih ngilu. Itu saja, itu salah satu keuntungannya. Tapi ya tadi kelemahannya alat ini tinggal dan nanti hari kelima biasanya proses lepasnya akan terasa sedikit nyeri walaupun memang jauh lebih sebentar dibandingkan dengan tindakan sunatnya. Itu saja Bunda. Lalu bagaimana Dok kalau pakai klem? Kalau pakai klem nanti pipisnya dari mana Dok? Nah, pipisnya dari lubang yang tengah sini. Nanti sini masuk. Cok. Nah, dari lubang yang tengah sini. Oke. Nah, jadi pipis-pipis aja. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya nanti kita masukkan air bersih lewat tengah sini. Nanti biasanya diberikan spuit 3 cc atau 5 cc. Ayah Bunda masukkan air bersih, semprot saja dari tengah. Nanti air kencingnya terbilas keluar dari lubang-lubang sini. Ya. Untuk klem sendiri sebenarnya banyak yang saya bilang tadi. Ada Mahdian klem, ada smart klem yang seperti ini bentuknya. Nah, smart klem bentukan jepitannya beda.
sorry. Nah, ini smart clamp atau alis clamp lah, kita juga sering sebut alis clamp. Nah, bentuk jepitannya saja sih yang beda. Prinsipnya sama, prinsipnya semuanya menjepit kulit yang akan kita buang gitu, yang akan kita potong. Lanjut. Oke. Nah, ada satu lagi. Ini salah satu metode sunat modern juga, cuman mungkin beberapa sudah jarang mengerjakan karena mungkin alatnya lebih mahal dan berat dan kita kurang bisa mengukur gitu. Karena tidak bening dan tidak terlihat bagian dalamnya. Nah, ini adalah Gumko Clamp. Nah, untuk Gumko sendiri yang punya saya ini mereknya Ice Cool Lab. Nah, Ice Cool Lab sendiri ini ada beberapa ukuran yang saya pegang sekarang. Di sini kelihatan nggak ya? 1,4 cm. Nah, dan saya juga ada yang 1,6 cm. Ya, itu Bunda. Lalu gimana dok? Bedanya apa sih dok? Prinsipnya sama seperti yang saya bilang tadi. Prinsipnya menjepit. Nah, kalau ini bedanya penis anaknya nanti dimasukkan di sini. Ya, Bunda lihat dimasukkan sini. Nah, kulitnya kita taruh luar di sini. Jadi kulitnya di bagian luar sini. Ya. Nah, setelah itu, setelah kita pisahkan, kita ikat. Nah, ininya kita masukkan ke sini. Nah, kulitnya nanti, udah lihat ya, kulitnya terjepit di bagian sini. Di bagian luar, sedangkan kepala penisnya aman di dalam. Jadi udah pasti kemungkinan kepala penis terpotong itu minimal sekali. Ya. Nah, jadi kepasnya sini, lalu kita masukkan di sini. Nah, ini ya lihat ya, kita putar sini, sininya. Nah, lalu apa yang dilakukan dok? Sama. Nah, kita menggunakan pisau di sini. Set, selesai. Nih, sorry maaf. Di sini. Nah, ini kita buang bagian kulit yang tadi kita pisahkan dibanding kepala penis. Ya. Oke. Tapi sama, semuanya kita sesuaikan dengan ukurannya. Jadi nanti ada ukurannya, dia ada 14, 16. Lalu dok, besi begini apa ditinggalkan? Nah, itu bedanya dengan Gumko Clamp. Untuk Gumko Clamp sendiri, nanti biasanya setelah tindakan saya diamkan selama 10 menit sampai 15 menit. Nah, lalu saat itu langsung saya lepas. Kan kulitnya sudah terbuang nih, yang bagian sini. Selap, kita lepas. Saya coba lepaskan. Nah, lepas nanti tinggal segini. Nah, ketika kulitnya sudah terpotong, sudah. Pilihannya untuk menyatukannya ada dua. Bisa menggunakan kembali, balik lagi menggunakan benang jahit, atau menggunakan lem luka. Ya, ini menggunakan lem luka. Yang isinya biasanya butil cyanoacrylate. Nah, acrylate, nah, pokoknya gitulah. Ya, nah ini menggunakan lem luka. Lem lukanya udah standar BPOM. Ini yang mau diproduksi dengan oleh PT Teknoclem juga. Ya. Oke. Nah, itu keuntungannya apa dok? Nah, sama keuntungannya karena dia bentuknya cetakan. Ya, salah satu keuntungan yang segala tipe macam klem itu bentuknya lebih rapi. Karena dia sudah dibentuk tercetak. Gitu, udah ada cetakannya. Jadi bentuknya jauh lebih rapi untuk pemotongannya. Sudah. Nah, untuk yang selanjutnya kita lanjutkan ke part 2 ya. Sampai jumpa.